Mitsubishi X-Force. Oke, ini nama resmi dari SUV terbaru Mitsubishi. Kalau misalnya kemarin kita cuma dapat bocoran-bocoran aja, dan sekarang kita bakal ngebahas detailnya itu seperti apa, dan bahkan namanya juga ntar interiornya, bahkan spesifikasi dan lain-lainnya juga itu bakal kita ulas di sini. Nah, untuk tahu seperti apa X-Force yang bakal jadi penantang di segmen compact SUV ini, pantengin terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Sebelum kita bahas lebih detail soal spesifikasinya dan juga gimana dalamannya, ini gue cuma mau ngasih tahu kalau misalnya compact SUV ini tuh dia punya tampilan yang memang out of the box lah kalau kita bilang ya gitu. Gue jadi teringat pas dulu sekitar tahun 2017 di mana saat Expander pertama kali diluncurin dan semua orang itu pada tercengang dengan tampilannya, dan sekarang Mitsubishi coba untuk menghadirkan sebuah strategi yang sama gitu ya melalui compact SUV ini, dan kalian bisa lihat sendiri gitu ya untuk detail dari tampilannya tuh yang memang banyak orang yang bilang ini futuristis, ini ganteng, ini kayak robot, tapi ya memang seperti ini. Bagian depannya ini dia punya keunggulan di lampunya yang modelnya T-Safe, dan ini tuh semuanya udah LED, mulai dari DRL-nya, dari lampu utama, dan ini ada 5 garis vertikal ke bawah. Udah gitu grillnya juga yang udah dynamic shields ala Mitsubishi ya. Dan gue suka di bagian bumpernya karena apa? Dia punya aksen yang lebih kasar, yang lebih bergaya adventure. Dan gitu juga nggak lupa di sini ternyata ada fog lampnya. Secara fungsional dan secara tampilan, ini mobil pasti bakal mencolok banget ketika lo pakai di jalanan. Dengan tampilannya yang seatraktif ini, mungkin dia nggak perlu bersusah payah untuk menjadi sebuah SUV gitu ya. Misalnya kayak SUV yang paling standar tuh apa sih? Dia ada roof rail. Di sini nggak ada. Tapi dengan nggak adanya roof rail di sini juga nggak ngebuat tampilannya itu jadi kurang gahar atau apa, enggak gitu, karena dia dari bagian sampingnya itu nggak monoton, banyak garis-garis, udah gitu ada over fender, terus lekukan-lekukannya semuanya tuh bikin tampilan di mobil ini tuh nggak ada sisi monotonnya gitu. Bagian sini bahkan kayak floating roofnya, terus di sini ada aksen buat di spoiler gitu ya. Lampunya yang ini nggak beda jauh sama di bagian depan, dia tetap lebih atraktif gitu ya, dengan aksen T-Safe yang menurut gua ya ini bakal jadi ciri khas lagi, bakal jadi ikonik lagi, itu layaknya Expander atau juga mungkin dulu Pajero Sport gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya itu masih polos, sekarang itu udah ada namanya. Ini tipe tertinggi, Ultimate, sama kayak hampir semua mobil-mobil Mitsubishi ya. Nah, yang paling menarik, emblem di sininya. X-Force. Yoi. Ini yang menandakan sebuah senjata baru Mitsubishi untuk bisa bersaing di segmen compact SUV X-Force. Nah, terus kita sekarang coba aja langsung lihat bagasinya itu kayak apa. Dan dia tuh udah ada kick sensor. Kita cobain ya kali ya. Ini gue ada kuncinya. Selain power back door, dia juga praktis banget karena udah ada kick sensor ya. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat, mobil ini tuh kelihatannya kecil gitu ya. Tapi ternyata bagasinya itu bisa muat banyak banget. Ini ada tas golf, ada 2 koper, yang satu kecil, yang satu besar. Bahkan ini ada cooler box juga bisa muat di sini semuanya. Jadi untuk bawa keluarga kecil ini sama sekali nggak ada masalah. Untuk nutupnya tinggal pencet. Nah, dari tampilan luar kalian udah bisa lihat sendiri, dan secara dimensi nanti bakal kita tampilin di sini. Ini mobil yang paling besar, paling panjang ya, paling lebar dan paling tinggi di antara kelasnya. Dia punya ground clearance 220 mm, 222 kalau nggak salah bahkan ya. Jadi memang harusnya dia punya ruang kabin yang lebih oke. Makanya sekarang kita lihat yuk masuk ke dalam kabinnya. Oke, ini dari pertama kali gue duduk nih cukup oke ya gitu, karena dengan ruang kaki yang lega gitu, kaki juga bisa langsung selonjoran ke belakang, ke dalam situ, udah gitu ini lantainya rata gitu. Dan asiknya lagi nih juga jok belakangnya ini juga mungkin bisa di reclining nih, jadi lebih inilah. Oke, cukup lumayan, dan ini menurutku cukup nyaman. Perjalanan jauh juga ini pasti bakalan enak banget gitu ya di belakangnya. Dan udah gitu dia juga joknya konfigurasinya 50-50, dan di tengah ini ada bisa dijadiin juga sebagai cup holder dan juga
armrest ya, kalau misalnya nggak sampai 3 penumpang lah gitu. Dan ini cukup gede, udah gitu empuk, gue suka nih. Ada 2. Dan asiknya lagi karena ini bisa ditekuk kayak gini gitu ke bawah, jadi kita tuh juga lebih gampang untuk mengakses barang-barang yang ada di bagasi belakang gitu. Bagian belakang sih ini cukup oke lah, ruang kepala aman, kaki juga aman. Di sini ada sirkulasi AC, terus ada buat charger, ada USB, bahkan ada buat yang Type C. Udah gitu di joknya juga ini multifungsi. Di sini ada kantong. Di sini pun juga ada kantong, mungkin bisa buat naruh handphone gitu ya di sini ya. Jadi cukup oke. Terus di sini ada tempat penyimpanan juga. Ini ada buat pegangan tangannya. Ini ada buat lampu. Ya di belakang sih menurut gua untuk kapasitas 2 orang ini cukup nyaman gitu. Walaupun lu harus bepergian jarak jauh pun juga sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Dan gue suka karena nuansanya semuanya serba hitam. Ke depan yuk kita cobain. Oke, nah ini bagian depannya. Wow, gini ya, mobil ini mungkin pengen menunjukkan kalau misalnya dia juga peduli sama fashion, peduli sama penampilan lo gitu. Itu dibuktikan dengan bagian dashboardnya yang nggak cuma sekedar empuk-empuk gitu ya, tapi juga ini gue suka materialnya gitu. Ini jarang banget, orang biasanya tuh pakai kayak aksen kayu gitu ya, atau enggak titanium atau besi apa. Ini kayak bahan apa ya gitu, gue kurang ngerti namanya, tapi kayak denim atau apa gitu ya. Jadi ini tuh asik banget gitu ya, dilihatnya juga masuk banget sama nuansa kabinnya gitu. Terus futuristisnya itu jadi nggak cuma bagian eksteriornya doang yang kelihatan mobil masa depan banget. Di dalam juga dengan adanya aksen ini. Terus nah ini nih gue suka nih, jadi dia dibikin terintegrasi antara MID sama head unit layar sentuhnya. Kita coba nyalain dulu ya, biar bisa tahu seperti apa tampilan dari MID dan juga layar sentuhnya. Widih. Nah, MID-nya ini dia punya ukuran 8 inci, sementara yang ini 12 incian ya, 12,3 atau berapa gue agak lupa. Nah, kita lihat dulu di sininya. Keren sih. Jadi dia punya background yang mungkin bisa diganti-ganti nanti ya, buat wallpaper kayak gitu ya. Tapi di sini kayak ada location gitu ya, bentuknya bulat-bulat, terus ada tilt angle sama direction. Yang ini tuh kayak sebuah informasi baru menurut gue untuk di sebuah mobil gitu ya. Kita lihat lagi ada apa aja. Nah, dia juga udah bisa terkoneksi sama Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi untuk konektivitas ke smartphone ini udah cukup lengkap gitu ya. Nih device gitu ya. Terus udah gitu ini pengaturannya. Semuanya pokoknya ada di sini. Mulai dari connection, Bluetooth, Wi-Fi, wallpaper. Ya, tadi yang gue bilang wallpaper, kamera segala macam tuh ada. Buat pengaturan mobilnya juga semua ada di sini. Sampai dari habit lo berkendara gitu ya, full ekonominya, jadi konsumsi bahan bakar seberapa gitu, eco score-nya bahkan gitu, sama driving score-nya itu semuanya juga bisa tercapture di layar sentuh berukuran 12 inci lebih ini gitu ya. Nah terus untuk MID-nya juga ini cukup oke. Begitu dinyalain ada X-Force dan juga ada animasi dari gambar si mobilnya. Ini agak tercengang lah gitu gue ngeliatnya, karena gini, yang biasanya Mitsubishi itu mengadopsi dari beberapa model lain untuk diterapkan di satu model yang baru, tapi ini benar-benar baru gue lihat gitu. Gue belum pernah ngeliat tampilan seperti ini di mobil Mitsubishi. Dia agak kayak kotak-kotak, futuristisnya dapet, informasinya dapet, dan semuanya tuh gampang dilihat gitu ya. Oke sih gitu menurut gue sini ya. Terus sekarang kita bahas setirnya. Ini juga udah dilapis kulit, dan kanan kirinya udah pasti banyak banget tombol-tombol untuk mengakses sistem infotainment dan juga untuk fitur-fiturnya. Ini kayak misalnya ada cruise control dan lain-lain ya. Kita coba untuk ininya. Oke, dia udah bisa teleskopik dan juga tilt. Jadi untuk nyari posisi ergonomis ketika lo duduk tuh ini jadi malah gampang banget gitu ya, kan ada fitur ini. Wah. Di bagian sini ada tempat penyimpanan, terus udah gitu ada buat tombol power tailgate di belakangnya untuk buka bagasi, dan juga arah dari lampunya. Ini bisa disesuaikan juga. Kita balik lagi ke tengah, di sini ada buat panel AC. Kayak jadi AC-nya selain dia dual zone, dia juga udah ada Nano EX kalau sini ya. Itu fungsinya apa sih? Dia fungsinya tuh kayak semacam pembersih udara gitu. Jadi kalau ruangan itu bisa bakteri segala macam, atau mungkin bau rokok juga bisa
hilang gitu dengan adanya fitur Nano EX ini. Ini cukup berfaedah lah untuk zaman sekarang ya kan, dimana kondisi sekitaran tuh polusinya tuh sangat-sangat kotor. Apalagi ini ada penyimpanan lagi, dan gue suka juga ini ada lampu untuk penerangan, jadi nggak begitu gelap banget. Wah gila, ini lacinya juga dia udah soft opening. Oke sih. Nah terus kita balik ke konsol tengah. Di sini ada electric parking brakes plus auto hold. Terus ada drive mode. Nah ini yang bakal kita bahas nanti untuk fitur-fitur dari si Mitsubishi X-Force ini seperti apa ya. Ini ada 2 cup holder. Terus ini juga ada sandaran tangannya, dan bawahnya juga ini cukup lega, dan asiknya kita bisa taruh minuman di sini supaya bisa tetap dingin, karena dia ada kayak cooler box gitu ya, mungkin ini cooler box, jadi ada sirkulasi AC yang bikin apapun yang kita taruh di sini tuh bisa tetap fresh. Di sini ada tempat naruh kacamata, terus buat lampu-lampu segala macam ya, dan ini ada kayak spion tambahan gitu ya untuk ini tuh, jadi kayak bisa kita ngelihat ke belakang tuh, udah coba oke dah. Dan spionnya juga dia udah auto dimming. Nah udah gitu di sini udah ada cermin dan juga lampu. Ini buat cewek-cewek berguna banget kalau dia lagi macet atau lagi sebelum berangkat mau dandan tuh pasti aman lah. Nah di sini juga sama, ada cerminnya dan juga ada lampunya. Ih oke banget ya. Oke, terus buat pengaturan kursinya dia bisa reclining. Juga ini buat di supportnya. Jadi bahkan Mitsubishi bilang dengan konfigurasi jok seperti itu ini jadi kayak semi bucket, karena dia untuk di support di punggungnya itu juga bisa diatur di sini ya. Oke. Nah, terus tinggi rendahnya juga ini bisa diatur. Jadi tadi menurut gue ini relatif gampang untuk nyari posisi duduk yang ergonomis di mobil ini. Oke, sekarang kita bahas fitur unggulannya selain tadi yang drive mode ini ya. Jadi dia punya 4 mode berkendara. Lo bisa di pasir, lo bisa di tanah, lo bisa di jalan yang basah gitu saat hujan gitu. Bahkan Mitsubishi itu kayak ngebold banget. Untuk yang drive mode wet itu memang sengaja dirancang untuk kawasan ASEAN yang memang dia tropis gitu dan sering banyak hujan gitu. Dan ini tersambung sama teknologi IAC yang udah diterapin juga di mobil-mobil Mitsubishi yang kelas atas. Kalau di Indonesia tuh udah ada di Expander Cross gitu. Jadi kita mau bermanuver seperti apapun, nah fitur IAC ini tuh bisa ngebantu untuk bisa menstabilkan mobil tetap di kondisi yang aman lah gitu ya. Nah terus salah satu fitur yang juga jadi sorotan di mobil ini adalah ini pertama kalinya di Indonesia atau bahkan di dunia sebuah pabrikan mobil dia mempercayakan audio sistemnya itu ke Yamaha. Ya lo tau sendiri Yamaha ya, dari mulai gitar, dari mulai sound system segala macam tuh Yamaha sebenarnya untuk masalah sound udah oke lah gitu. Dan ada beberapa fitur unggulan di mobil ini ya. Yang pertama yang paling ini tuh tadi 4 mode berkendara dan juga sound system dari Yamaha. Jadi lo bayangin, lo punya mobil sekompak ini dengan ground clearance yang tinggi, lo mau jalan kemana aja juga cukup oke, dan selama perjalanan dijamin lo juga nggak bakal ngerasa bete karena kita punya nuansa konser di dalam sebuah kabin dengan sound system garapan Yamaha ini. Luar biasa. Nah ini untuk sektor mesin ya. Sekarang kita bisa lihat langsung. Menurut gue secara tampilan ya cukup oke lah. Di sini ada covernya, ada logo Mitsubishi-nya, dan itu juga nggak norak gitu ya, beneran kayak gini. Di sini juga ada peredam gitu ya. Nah ini pakai mesin yang sama Mitsubishi Expander gitu, 1500 cc Mi-Vac. Ini dia punya tenaga sekitar 104 horsepower dan torsinya 141 Nm gitu ya. Dan harusnya untuk bodi yang sekompak ini di atas kertas dia bisa memberikan sebuah performa yang cukup oke lah gitu untuk di berbagai kondisi jalan. Nah kita lihat nah, ini bagian mesinnya tuh seperti ini. Oke, jadi inilah dia Mitsubishi X-Force. Kalian udah bisa lihat sendiri, kalian udah bisa nilai sendiri
dengan persaingannya di compact SUV yang di Indonesia tuh menurut gue panas banget gitu ya. Dan harusnya Mitsubishi punya senjata lebih gitu ya dari si ekspor sini. Yang harapan gue dia bisa cukup berbicara banyak dengan semua. Pertama ya tampilannya, udah gitu fitur-fiturnya, terus juga mesinnya. Dan tadi gue juga cukup suka sama posisi duduknya di dalam kabinnya juga cukup nyaman gitu ya. Dan nanti mungkin kita juga bakal lebih explore lagi soal sensasi dengerin musik pakai sound system Yamaha yang jadi salah satu gimmick dari mobil ini gitu ya. Nah itu dia. Kalian punya komen-komen silahkan sampai di kolom komentar. Sekian dari gue pamit. Peace.